Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali kita kembali ingin memuji, membesarkan nama Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Ya sama-sama yuk kita angkat pujian ini. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ayo angkat pujian ini lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Sekarang Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat kembali lagi beribadah sekolah minggu Tuhan. Engkau yang menolong kami supaya setiap kami dapat beribadah dengan serius supaya Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari semua anak-anak kita akan memuji Tuhan. Dari terbit matahari sampai terbenamnya kita puji Tuhan. Kita agungkan Tuhan. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
terus. Cuit cuit pam pam pam. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuit 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup di dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. My God is so big, so strong, and so mighty. Hallelujah. Our God is so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elements too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are The His. mountains are His, the valley are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elements too. My God is so big,
Puji Tuhan. Saatnya anak-anak kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita tentang kemuliaan Tuhan. Mari siapkan hati kita semua. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari kita semua lipat tangan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tadi kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah siap mendengar firman-Mu, mendengar tentang Tuhan Yesus dalam hidup kami. Dan cerita yang kami dengar, kami akan simpan, kami akan lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu, khususnya yang kelas remaja. Kalian pribadi juga ingin mengucapkan selamat bagi semuanya yang sudah naik kelas maupun yang sudah lulus dari sekolahnya. Biarlah semua boleh tetap mempertahankan prestasi belajarnya di tingkat yang baru, di kelas yang baru, dan jangan lupa untuk selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Tadi kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, dan sekarang kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini, Kaleman akan membawakan firman Tuhan berjudul Bertumbuh di dalam Kristus. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu tanda sebuah kehidupan ialah mengalami pertumbuhan. Tentu pada saat adik-adik semua lahir, tidak langsung besar bukan? Semua mengalami masa menjadi bayi, kemudian bertumbuh besar hingga seperti saat ini kita. Nah, untuk suatu pertumbuhan, tentu kita memerlukan makanan. Dulu waktu bayi kita minum susu,
kemudian beranjak dewasa kita memerlukan makanan-makanan yang lain, dan kita pun belajar bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan makanan. Namun semua itu adalah hanya untuk tubuh jasmani kita saja. Tuhan mau kita juga bertumbuh secara rohani. Ya, di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, itu akan menjadi ayat pokok kita. 2 Petrus 3 ayat 18, kalian membaca, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengalami kelahiran baru. Ya, minggu lalu kita belajar bahwa kelahiran baru itu adalah permulaan kehidupan Kristen yang dimulai bersama dengan Tuhan. Setelah kita lahir baru, tentu kita memerlukan suatu pertumbuhan rohani. Ya, nah, kita mungkin bertanya, apa sih itu bertumbuh secara rohani? Kalian mencatat di sini, bertumbuh secara rohani itu adalah proses yang kita alami dalam pengenalan akan Yesus Kristus melalui firman Tuhan. Ketika kita mengenal Yesus Kristus melalui firman Tuhan, maka itu akan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari dengan kita menjadi saksinya Kristus. Ya, tema hari ini adalah bertumbuh di dalam Kristus. Pertumbuhan adalah suatu proses. Ya, tentu untuk pertumbuhan yang baik, tentu memerlukan nutrisi yang baik juga. Ya, kalian percaya adik-adik, khususnya yang kelas remaja, sudah mengalami masa-masa dulu waktu masih kecil, bagaimana orang tua kita memberikan kita makanan dan minuman supaya kita boleh tumbuh dengan baik. Di sekolah kita juga belajar tentang 4 sehat, 5 sempurna. Ayo, ada apa aja? Ada nasi, terus ada lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Segala sesuatu itu diperlukan untuk pertumbuhan fisik kita. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan kita secara rohani? Ya, pertumbuhan rohani memerlukan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, yang memelihara pertumbuhan rohani kita lewat firman Tuhan. Nah, kalian ajak kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 3. 1 Petrus 2 ayat 2 sampai 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini, kita menjadi sama seperti bayi. Bukan secara fisik kita, tetapi menggambarkan bagaimana kita merasa haus akan kebenaran firman Tuhan. Ya, makanan rohani kita ialah lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk kita bertumbuh, ya, secara rohani, firman Tuhanlah yang menjadi makanan kita. Tuhan mau, ya, supaya kita bertumbuh secara rohani. Bagaimana caranya menikmati makanan-makanan rohani ini? Menikmati firman Tuhan
Yang pertama kalian lihat di sini adalah kita perlu memiliki waktu khusus untuk membaca Alkitab, ya. Kalian percaya pada saat sekolah minggu, baik kalian di rumah, tentu orang tua maupun kakak-kakak guru sekolah minggu mengajarkan supaya kita untuk selalu memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu, kalian juga dulu pernah diajarkan coba baca Amsal. Misalnya sekarang tanggal 1, bacalah Amsal pasal 1. Besok tanggal 2, baca Amsal pasal 2. Dan seterusnya. Ya. Itu dilakukan setiap hari secara konsisten. Nah, kalian lihat saat-saat ini, anak-anak khususnya yang masih dalam sekolah, itu waktunya banyak dipakai dalam kegiatan sekolah. Bahkan setelah pulang sekolah pun masih disibukkan dengan ekstrakurikuler, les, maupun dengan tugas-tugas yang menumpuk. Sehingga ketika firman Tuhan harus dibaca, kebanyakan capek dan lelah. Tetapi kalian percaya bahwa adik-adik khususnya yang kelas remaja selalu memiliki waktu untuk membaca firman Tuhan. Ya. Luangkan waktu mungkin di pagi hari ataupun sebelum tidur. Silakan. Tuhan memberi kita waktu 24 jam. Semua sama. Tidak ada yang 25 jam. Semua sama 24 jam. Tidaklah salah kalau kita, apalagi adik-adik kelas remaja, meluangkan waktu minimal setidaknya 10 menit saja untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Ya. Setelah membaca, kita tentu memiliki suatu daya tarik, ya, memiliki ketertarikan untuk membaca, mempelajari lebih lanjut. Kita juga boleh mempelajarinya secara berkelompok. Mungkin dengan teman-teman satu kelas, sekolah minggu, atau mungkin kakak, adik, ya, mempelajari secara berkelompok. Bahkan di GPDI Ketapang Keramat Soho ini ada suatu acara pendalaman Alkitab. Biasanya memang selalu diadakan di GPDI Ketapang pukul 6:30 setiap hari Senin, 6:30 malam. Tetapi saat-saat ini pendalaman Alkitab Berea itu juga diadakan secara online. Jadi kalian yang ingin lebih lagi tahu tentang firman Tuhan, kalian bisa nontonnya secara online setiap hari Senin pukul 6 malam. Ya. Nah, itu adalah untuk mempelajari Alkitab. Tetapi bertumbuh secara rohani tidak hanya sekedar tahu ayat Alkitab, ya. Tetapi bagaimana setiap firman yang kita baca itu dapat mengubah cara kita berpikir. Kita kan sudah lahir baru. Cara berpikir kita tidak seperti kita sebelumnya. Dulu saya suka marah-marah. Kemudian ketika kita lahir baru, kita berubah. Ya. Firman Tuhan harus mengubahkan hidup kita. Cara kita berpikir, cara kita bertindak. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, yuk, buka Alkitabnya, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kita baca ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan sangat berguna dalam hidup kita. Firman Tuhan sangat kita perlukan supaya kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Ayat-ayat ini tidak hanya sekedar kita baca dan tidak hanya sekedar kita tahu. Kalian percaya, kalian yang sudah ikut sekolah minggu dari kecil selalu dikasih ayat hafalan. Ada yang bisa menghafal 1 ayat, 2 ayat, mungkin 3 ayat. Tetapi
kalau firman itu tidak mengubah hidup kita, maka kalian tidak bertumbuh secara rohani. Kita hanya tahu ayat itu. Tetapi firman Tuhan itulah yang menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita di dalam kebenaran. Kebenarannya siapa? Kebenarannya Tuhan. Jangan pakai kebenaran kita untuk membenarkan setiap apa yang kita lakukan. Sebab itu, dengan pertumbuhan rohani, kita tetap butuh firman Tuhan. Supaya kita menjadi semakin dewasa, khususnya di dalam Tuhan. Ya, waktu Tuhan Yesus digoda oleh iblis di padang gurun sebanyak 3 kali. Kalian ingat, percobaan yang pertama adalah mengubah batu menjadi roti. Tetapi Tuhan Yesus katakan bahwa manusia itu tidak hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kita butuh makanan untuk menyegarkan fisik kita, tetapi kita juga butuh firman Tuhan untuk menguatkan rohani kita, untuk pertumbuhan rohani kita. Ya. Nah, bagian ketiga yang Kaleman ingin bagikan adalah tantangan di dalam kita bertumbuh. Kalian tahu bahwa pertumbuhan itu adalah suatu proses jangka panjang. Ya. Kalian tidak lahir bayi kemudian besoknya kalian menjadi besar. Tetapi ada waktu yang berjalan sehingga kalian bisa fisiknya seperti ini. Tetapi pertumbuhan rohani pun juga adalah proses. Ya. Maka tantangan itu memerlukan komitmen. Kalau kita sudah komitmen, Tuhan, saya mau meninggalkan apapun yang jelek di masa yang lalu. Saya mau menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka saya mau bertumbuh Tuhan. Kaleman ajarkan di sini adalah kita butuh komitmen. Yang kedua adalah komitmen itu harus dilakukan secara terus-menerus. Ya. Terus-menerus. Tekun. Ketekunan pun juga membutuhkan kesetiaan. Ya. Kita mungkin sekarang baca firman. Tiba-tiba besok banyak tugas, tidak baca firman. Besoknya lagi ada tugas lagi, tidak punya waktu untuk baca firman. Firman Tuhan ini memerlukan juga komitmen. Kalau kalian sudah komitmen bertumbuh, saya mau bertumbuh Tuhan, rohani saya mau bertumbuh, saya mau semakin dewasa di dalam Engkau, maka milikilah komitmen, ketekunan, dan kesetiaan. Kami mempercaya bahwa kalian tentu mau supaya hidup kalian diberkati. Amin. Ya. Tapi bertumbuhlah di dalam Kristus. Ya. Nah, sebagai ayat penutup, Kaleman ajak kita buka di dalam Amos 5 ayat keempat. Di situ dikatakan bahwa carilah aku, maka kamu akan hidup. Ya. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Mencari Tuhan bagaimana? Lewat firman. Membaca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Ya. Saat ini kita memang hidup fisik kita, tetapi apakah rohani kita hidup? Apakah rohani kita juga mengalami pertumbuhan? Bertumbuh di dalam Kristus membawa kita, membawa adik-adik remaja akan merasakan lapar akan firman Tuhan secara terus-menerus. Ya. Dan itu yang bisa kalian bagikan di hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami mau Tuhan tidak hanya sekedar tubuh jasmani kami,
yang mengalami pertumbuhan. Tetapi kami juga rindu supaya kami juga boleh bertumbuh secara rohani, mengenal pribadi-Mu Yesus lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kehidupan kami, supaya kami boleh selalu setia dan berada di dalam jalan Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan, semangat di dalam menjalani kehidupan kami Tuhan. Supaya dengan apa yang Tuhan berikan, kami boleh kembalikan Tuhan dengan hidup seturut dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan berkati orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada, teman-teman kami, Tuhan menyertai dan melindungi mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.